Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Maharani Zurina dengan NIM 20011135032 Universitas Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Angkatan 2020. Baik, melalui video ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen saya untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik kelas B yang diampu oleh Bapak Zulkarnain. Baik, langsung saja soal nomor 1. Soal nomor 1 membahas mengenai arti penting mempelajari ilmu administrasi publik. Sebelumnya, ilmu administrasi publik sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang organisasi publik ataupun kegiatan mengenai pelayanan publik. Mempelajari ilmu administrasi publik tentunya sangat penting, karena dengan mempelajari ilmu tersebut, kita dapat memperoleh banyak manfaat, dan ilmu tersebut akan kita gunakan nanti pada kehidupan di masa depan, terutama bagi seseorang yang ingin terjun ke ranah sosial politik. Beberapa manfaat yang kita dapatkan dari mempelajari ilmu administrasi publik sendiri diantaranya, kita dapat mengetahui bagaimana proses pelayanan publik dibuat dan dijalankan, dan juga kita dapat mengetahui bagaimana menciptakan pemerintahan yang baik ataupun good governance. Dan yang paling penting, untuk menyiapkan administrator yang berintegritas dan berkualitas dalam melayani masyarakat dengan baik. Yang pertama ada tahap survival pada tahun 1886 sampai 1930. Tahap ini sering dikatakan sebagai tahun lahirnya administrasi karena pada tahun inilah gerakan manajemen ilmiah mulai oleh Frederick Winslow Taylor. Dalam jangka waktu yang paling panjang, para ahli yang menspesialisasikan dirinya dalam bidang administrasi dan manajemen memperjuangkan diakuinya administrasi dan manajemen sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua ada tahap konsolidasi dan penyempurnaan, yaitu pada tahun 1930 sampai 1945. Nah, tahap ini disebut tahap konsolidasi dan penyempurnaan karena dalam jangka waktu inilah prinsip-prinsip, rumus-rumus, dan dalil-dalil ilmu, administrasi, dan manajemen lebih disempurnakan sehingga kebenarannya tidak dapat dibantah lagi. Yang ketiga ada tahap human relation, yaitu pada tahun 1945 sampai 1959. Tahap ini disebut tahap human relation karena setelah terciptanya prinsip-prinsip, rumus-rumus, dan dalil-dalil yang sudah teruji kebenarannya, perhatian para ahli sarjana beralih pada faktor manusia serta hubungan formal dan informal apa yang perlu diciptakan, dibina, dan dikembangkan oleh antara manusia pada semua tingkatan-tingkatan organisasi demi terlaksananya kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan dalam suasana yang harmonis. Lalu yang terakhir ada tahap behavioralisme, yaitu pada tahun 1959 hingga sekarang. Tahap behavioralisme ini berakhir, ilmu administrasi dan manajemen akan memasuki tahap matematika. Dugaan ini didasarkan kepada observasi yang teliti serta gejala-gejala yang telah mulai terlihat sebagai akibat dari ditemukannya alat-alat modern. Ilmu administrasi negara dengan ilmu politik memiliki keterkaitan yang sangat erat yang tidak dapat dipisahkan dari keduanya. Ilmu administrasi publik merupakan sebagai pelaksana bagi ilmu politik. Suatu kebijakan publik yang dirumuskan oleh politik tidak akan sempurna jikalau tidak memperoleh masukan dari ilmu administrasi negara. Dalam arti kata lain, dengan masukan dari administrasi politik dapat merumuskan suatu kebijakan. Politik dan administrasi negara dapat diibaratkan seperti dua keping mata uang. Politik sebagai perumus strategi negara dan administrasi negara sebagai implementator strategi tersebut. Politik tanpa administrasi negara hanya sekedar jargon dan janji-janji. Sebaliknya, administrasi negara tanpa politik seperti mobil yang berjalan tanpa suatu tujuan.
Baik, sekian jawaban dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.